Di dalam samudera pengetahuan yang dalam, seringkali kita berlayar di antara kabut kesalahpahaman yang mengelilingi misteri Allah Tritunggal. Seperti pelaut yang tersesat di lautan yang luas, kita mencoba memahami rahasia yang tak terbandingkan ini. Ada juga yang berpikir bahwa Tritunggal adalah konsep yang rumit dan tak berguna. Tetapi sebenarnya kebenaran tentang Allah Tritunggal adalah dasar dari iman Kristen yang kuat. Dia adalah sumber kasih tiada akhir, hikmat yang mendalam, dan kisah penyelamatan yang tak mampu kita pahami dengan pikiran terbatas kita. Kita juga perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dalam segala upaya untuk terlalu menyederhanakan konsep tentang Allah Tritunggal. Ingatlah bahwa Allah Tritunggal itu ada di atas pengertian kita, melampaui akal budi kita. Karena itu kita perlu merendahkan diri dan dengan segala pengabdian kita mendekati Allah Tritunggal daripada mencoba memahaminya dengan segala kedangkalan pikiran kita. Sedangkan Yesus keluar dari Bapa itu menggunakan kata Yunani exerkomai yang berarti dia keluar dan berstatus terputus serta bisa menjadi pribadi terpisah, mandiri, dan berdaulat. Jadi, kalau Yesus keluar dari Bapa menjadi terpisah, maka Yesus adalah pribadi yang berbeda dari pribadi Bapa. Tapi Roh Kudus, karena dia mempunyai ciri-ciri kepribadian, maka Roh Kudus bisa dianggap pribadi. Tapi karena Roh Kudus tidak pernah keluar mutlak, terpisah dari Bapa, maka Roh ada di dalam Bapa, bagaimana dia dapat dikatakan sebagai pribadi yang berbeda dari Bapa? Maka kepribadian Roh Kudus itu tidak mutlak. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya. John Calvin itu mengomentari ayat itu dengan berkata, karena aku keluar dan datang dari Allah. Iya, Yesus tidak berbicara tentang hakikatnya bahwa dia keluar dari dalam diri Allah, bukan. Tapi tentang tugasnya, bahwa dari sisi tugas itulah dia keluar dari Bapa. Itu ya. Kita semua di dalam ruangan ini ya. Iya, Pak. Lalu perlu ada sesuatu yang dikerjakan di luar sana. Lalu saya utus kamu. Ya, tolong kamu Keluar. bersihkan sampah di luar sana. Lalu sampai di luar, orang-orang di luar tanya, kamu ini datang dari mana? Lalu kamu jawab, aku keluar dari Pak Esra. Aku datang dari Pak Esra. Itu bukan berarti tadi kamu di dalam saya sini, tiba-tiba nongol keluar dari mulut. Bukan. Maksudnya kamu diutus oleh saya. Makanya dikatakan tadi di kalimat terakhir itu ya, dan aku, setelah dibilang aku keluar dan datang dari Bapa, lalu kalimat selanjutnya, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Maka keluar dari Bapa itu harus diartikan diutus dari Bapa. Ya. Juga tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang keluar dari Bapa di Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya, ada yang mengartikan makna ayat ini berkenaan dengan pekerjaan dan tugas. Sama seperti tadi tentang anak ya. Makanya ada kalimat
selanjutnya, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalimat sebelumnya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jadi ini soal pengutusan. Ya. John Ellicott bilang, dia adalah penghibur yang akan diutus oleh anak dari Bapa. Tapi dia juga dan dengan tegas adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dan karena itu kesaksiannya adalah dari Bapa sendiri. Kedua klausa ini, yang akan kuutus dari Bapa dan yang keluar dari Bapa, harus dianggap sebagai paralel. Dan keduanya mungkin merujuk pada jabatan Roh Kudus. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa ini memang menunjuk pada sesuatu dari dalam, keluar dari dalam diri Allah. Opera et intra, yang menunjuk pada the eternal possession of the Holy Spirit, keluarnya Roh Kudus dari dalam diri Allah. Tetapi manapun penafsiran yang benar, kedua-duanya tidak menunjukkan bahwa Roh Kudus dan Bapa itu menyatu dalam satu pribadi, sehingga akhirnya Roh Kudus bisa diragukan kepribadiannya. Ya, jadi jelas bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa pribadi dan bisa bukan pribadi, karenanya Allah itu bisa Tritunggal dan bisa Dwitunggal, itu bukan cuma salah tapi menyesatkan. Ya, dalam sejarah tidak pernah ada orang percaya Allah bisa Tritunggal dan bisa Dwitunggal. Ya. Oke, jelas? Permisi Pak, Ya. saya mau bertanya, bagaimana kita harus menafsirkan pernyataan Alkitab bahwa Bapa pemilik dari segala sesuatu, dan Yesus mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Tidakkah ini menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa? Oke, itu ada dicatat dalam 1 Timotius 6, ya. Ayat 14 sampai 16. Coba baca. 1 Timotius 6, 14 sampai 16. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, tekanannya ada dia, persoalannya ada di ayat 15. Penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nah, kata-kata penguasa satu-satunya itu merujuk kepada Allah Bapa. Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan itu merujuk pada Allah Bapa. Nah, karena itu berdasarkan kata-kata itu lalu orang mengatakan kalau begitu Bapa penguasa satu-satunya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, berarti Yesus lebih rendah dong. Hanya masalahnya adalah bahwa ternyata sebutan penguasa, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan itu bukan hanya berlaku bagi Bapa. Tapi ternyata juga bagi Yesus ada ucapan yang sama, kalimat yang sama. Lihat Yudas 4, Yudas ayat 4. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kalimat terakhirnya, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga satu-satunya penguasa. Lalu Wahyu pasal 6, ayat 9 dan ayat 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Nah, ayat 9 bilang anak domba, itu berarti Yesus kan? Iya. Lalu ayat 10, berapa lama lagi ya penguasa? Berarti Yesus juga penguasa. Lalu Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja.
Anak domba itu pasti Yesus. Dan kalimat terakhirnya, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sama dengan Bapa tadi. Lalu Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Raja segala Raja dan Tuan atas segala Tuan. Jadi Bapa penguasa satu-satunya, Yesus juga. Bapa Raja segala Raja, Yesus juga. Bapa Tuan segala Tuan, Yesus juga. Jadi bagaimana Yesus lebih rendah dari Bapa? Lah kenapa Bapa bisa penguasa satu-satunya, Yesus juga satu-satunya penguasa? Ya kan mereka satu. Pribadinya berbeda, tapi kesatuan sebagai hakikat kealahan. Ya. Nah, lalu juga tadi ditanya soal Yesus dapat kemuliaan dari Bapa ya. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan begitu. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku." Bapakulah yang memuliakan aku. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 1, Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." ada doa Yesus tuh ya. Permuliakanlah anakmu. Lalu lihat Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi memang betul bahwa di situ kita bisa lihat bahwa Yesus minta dimuliakan oleh Bapa. Tapi dia minta kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Berarti Yesus memiliki kemuliaan itu. Ya. Nah, ayat-ayat bahwa Yesus minta dimuliakan oleh Bapa itu tidak boleh diartikan bahwa Yesus tadinya tidak punya kemuliaan, lalu Bapa kasih dia kemuliaan, lalu dia jadi mulia. Itu memang membuat dia lebih rendah. Tapi dia adalah Allah, dia memang sudah punya kemuliaan. Tapi pada waktu dia jadi manusia, di Filipi pasal 2 ayat 8-11, dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya dalam kemuliaannya, makanya datang dalam kehinaan. Makanya setelah dia menyelesaikan pekerjaan itu, dia minta Bapa muliakanlah dia. Dengan demikian bahwa Yesus dimuliakan oleh Bapa itu tidak atau sama sekali tidak menunjuk bahwa dia lebih rendah dari Bapa. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya. Dari Bapak sudah jelaskan. Nah jadi pertanyaannya begini Pak. Kalau memang Yesus itu setara dengan Bapa, mengapa ada pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Itu bagaimana Pak? Yesus tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ya, tidak bisa berbuat Itu ada apa-apa. di dalam Yohanes 5 ayat 30. Coba lihat Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini ayat yang paling disukai oleh orang-orang yang anti Yesus sebagai Allah. Itu masa Yesus Allah kok tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri? Iya. Nah, sebenarnya ini kan Yohanes 5 ayat 30. Kalau itu diartikan bahwa Yesus memang betul-betul tidak dapat berbuat apa-apa, itu menjadi aneh karena beberapa ayat sebelum itu. Coba lihat di ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, di ayat 18 secara khusus itu dikatakan begini. Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyetarakan dirinya dengan Allah. Kalau memang dia setara dengan Allah, dia sendiri menyamakan dan menyetarakan diri dengan Allah. Tiba-tiba bagaimana dia bisa bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Allah mana yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri? Ya. Nah, sebenarnya apa maksudnya
Ya, apa maksud pernyataan itu? Maksudnya begini, Yesus lagi bicara kan, orang-orang Yahudi itu kan tidak percaya bahwa Yesus itu diutus dari Bapa. Nah, untuk menunjukkan kesatuannya dengan Bapa, maka dia harus mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan itu Bapa setujui. Ya. Oke, sekarang saya di keluarga sebagai suami, kepala keluarga. Lalu ada istri saya. Ya. Saya dengan istri saya selalu bekerja sama, lakukan apapun harus bersama-sama, buat apapun tidak boleh istri tidak tahu saya lakukan, atau istri lakukan saya tidak tahu. Satu hari kamu datang, Pak Isra, bolehkah pinjam uang 1 juta? Saya lihat dompet Bapak tebal, pasti ada banyak uang di dalam. Bapak pasti punya uang, bolehkah saya pinjam 1 juta? Saya akan bilang bahwa saya tidak bisa meminjamkan kamu. Saya tidak bisa apa-apa untuk meminjamkan kamu tanpa persetujuan istri saya. Apakah saya lebih rendah dari istri saya? Tidak. Saya tidak bisa kasih pinjam kamu tanpa istri saya. Apakah saya lebih rendah dari istri saya? Tidak. Tidak. Lalu tiba-tiba kamu pergi tanpa sepengetahuan saya, pergi ke istri saya, pinjam duit ibu. Lalu istri saya berkata bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Pak Isra. Apakah itu menunjukkan bahwa dia lebih rendah dari saya? Tidak juga. Tidak. Hanya karena saya dengan dia sudah menyatu dan sepakat pikirannya harus sama, mau pinjamkan harus berdua. Tahu? Ngerti? Setuju? Maka saya mengatakan saya tidak bisa pinjamkan kepada kamu tanpa istri saya. Nah, Yesus juga begitu, mau menunjukkan kesatuannya dengan Bapa. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapa. Bapa juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Dengan kata lain, keduanya itu satu. Maka apa yang dilakukan Bapa itu dilakukan Yesus. Maka Yesus tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa yang Bapa tidak mau. Itu konteksnya begitu. Jadi ayat itu tidak menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Ya, oke? Ada lagi? Saya Pak, satu Ya. lagi. Yesus itu kan diutus oleh Bapa. Ya, Nah, jadi bagaimana bisa Yesus setara dengan Bapa? Bukankah yang mengutus itu harus lebih besar dari yang diutus? ya, memang lebih besar karena Yesus juga di dalam Yohanes 14 ayat 28 itu yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku. Tapi masalahnya lebih besar apanya? Ya. Kalau soal dalam hal fungsi, ya memang dalam hal jabatan Bapa lebih besar dari Yesus karena Bapa mengutus Yesus. Tapi kalau dalam hal hakikat itu tidak bisa. Yang mengutus dan yang diutus itu tidak menunjukkan ada perbedaan tingkat hakikat. Oke. Kamu rakyat jelata. Pak Jokowi itu presiden. Mana lebih besar? Pak Joko. Dalam hal apa? Dalam hal jabatan. Jabatan. Dia presiden, kamu jabatannya, kamu hanya rakyat jelata. Ya. Tapi dalam hal hakikat, Pak Jokowi itu manusia, kau manusia. Apakah kemanusiaan Pak Jokowi lebih tinggi dari kemanusiaan kamu? Tidak. Apakah kemanusiaan kamu lebih rendah dari kemanusiaan Pak Jokowi? Tidak. Dalam urusan hakikat, kemanusiaan kamu sama Jokowi setara. Sama. Tapi dalam hal jabatan dan fungsi di negara ini, Pak Jokowi di atas, kan dia pemimpin, kita di bawah. Allah menempatkan dalam hubungan rumah tangga, suami menjadi kepala istri. Berarti suami di atas dong, kepala. Istri itu di bawah. Tapi apakah itu berarti bahwa suami lebih manusia daripada istri? Tidak. Dalam hal kemanusiaan hakikat setara. Setara, ya. Tapi dalam fungsi, demi keteraturan, suami kepala istri. Nah begitu juga, Yesus itu diutus, maka dia lebih rendah dalam urusan itu. Tapi dalam urusan hakikat kealahan, dia setara dengan Bapa. Makanya Yohanes 5:18 dan dia menyamakan, harusnya menyetarakan dirinya, making himself equal with God dalam terjemahan King James. Filipi pasal 2:6 juga bilang kesetaraan dengan Allah. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa Yesus itu secara hakikat kealahan bersama dengan Roh Kudus sebenarnya itu setara. Bapa
Anak, Roh Kudus. Bukan Bapa, lalu Anak, lalu Roh Kudus paling bawah. Tidak. Tidak ada hierarki kealahan di dalam Allah Tritunggal. Oke, paham? Semoga ini membuat kita lebih paham tentang doktrin Allah Tritunggal ini dan diamankan dari berbagai macam ajaran yang menyesatkan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengetahuan, pemahaman baru yang kami dapatkan melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Kami belajar tentang doktrin Allah Tritunggal, memahami dengan baik, dan boleh berwaspada terhadap semua angin pengajaran yang salah, yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Biarlah iman kami kepada Allah Tritunggal semakin diteguhkan. Amin. Kami memuji dan menyembah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa dari kekal sampai kekal. Amin. Tentu saja kita tidak dapat sepenuhnya memahami Allah Tritunggal dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini. Tetapi kita dapat merasakan hadiratnya dalam doa, mengalami kasihnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengikuti teladannya dalam cinta dan kebaikan. Ada yang mengeluh, mengapa begitu rumit? Mengapa Allah harus 3 di dalam 1? Tanpa menyadari, kita adalah bagian dari satu cerita yang mengungkapkan kekayaan dan kasih-Nya. Sebab dalam ketidakmengertian manusia, Allah membuka pintu belas kasih-Nya yang tak terbatas. Marilah kita terus mengejar pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal dari kitab suci dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati dan penghormatan. Biarkanlah diri kita terpesona dengan keunikannya dan juga keagungannya, dan biarlah kasih-Nya yang tak terbatas itu, hikmat-Nya yang tak terukur itu, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan itu boleh memimpin kita untuk mengenal Dia dengan lebih dalam. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.